analisanya. Tapi terus terang saja, dalam memandang tahap Indonesia sekarang, saya sendiri cukup kewalahan untuk bisa menganalisa apa yang sedang terjadi. Karena slide berikutnya, memang ini beberapa buku saya mulai menulis tentang politik Indonesia. Seingat saya, artikel saya pertama tentang politik Indonesia muat di Surat Khabar di Australia tahun 74. Saya pertama kali datang ke Indonesia tahun 69, waktu masih umur 18 tahun. Ikuti sarjana S1 di University of Sydney, jurusan studi Indonesia, dan tamat tahun 72. Sesudah itu tahun 74 saya sudah mulai menulis. Buku pertama saya di pojok terjemahan drama Rendra, kisah perjuangan suku Naga. Pada waktu itu saya 1 tahun lebih anggota bengkel teater Rendra di Yogyakarta. Jadi sejak 70-an saya ikuti. Saya tahun 70-an menulis, tahun 80-an saya juga terjemahkan 4 buku Permudian Ataturk, mulai dengan Bumi Manusia ke dalam bahasa Inggris. 90-an menulis lagi sampai saya semoga ini enggak kedengaran sombong ya, tapi dari 70-an sampai 90-an saya cukup yakin akan analisa kesimpulan saya tentang tahap perkembangan sejarah Indonesia, apa yang sedang terjadi pada saat itu. Tapi sekarang saya agak kewalahan untuk membaca apa yang sedang terjadi dan juga apa yang akan terjadi. Tapi di saat yang sama saya sudah cukup yakin juga bahwa memang negeri Indonesia ini sedang masuk tahap baru. Tapi tahap baru itu bisa berikutkan. Kira aku mau coba di cerama ini agak memikirkan kira-kira sifat daripada tahap baru ini apa. Tapi menurut saya tahap baru ini tidak mulai dengan misalnya terpilihnya Presiden Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya kira masalah yang dihadapi Indonesia sekarang punya akar lebih dalam. Masalah yang dihadapi Indonesia yang melahirkan tahap baru, yang membentuk tahap baru, punya akar lebih dalam daripada kebetulan siapa yang dipilih presiden 1 tahun yang lalu. Berikutnya, saya kira sumber utama masalah yang dihadapi Indonesia yang harus dicatat pertama-tama adalah bahwa Indonesia adalah negeri miskin. Saya sering merasa bahwa itu realitas bahwa Indonesia adalah negeri miskin kurang dihayati di Indonesia. Kalau saya di Filipina atau di Mongtai, atau kalau saya bicara dengan orang India atau orang dari Latin Amerika, mereka sudah sadar. Apakah mereka dari Brazil atau India ataupun Tiongkok, mereka sadar negerinya miskin. Ini kalau kita lihat di sini perbandingan per kapita. Indonesia di sini 3.000 sampai 7.000 dolar per tahun GDP per kapita. Indonesia tahun ini sudah diperkirakan sekitar 5.000. Kalau Australia, Belanda, bekas penjajah Indonesia itu 70 sampai 80 ribu per tahun. 70-80 ribu tahun dibanding 5 ribu per tahun. Indonesia itu miskin. Kalau kita lihat statistik kekayaan negeri berikutnya, you bisa lihat situasinya lebih dahsyat lagi. Kekayaan per kapita, jadi dihitung jumlah total uang yang ada di bank dan lain sebagainya, dibagi jumlah penduduk atau orang dewasa, Indonesia sekitar
Kalau di negeri kaya, Belanda misalnya $370,000 Amerika per kepala. Kalau di Indonesia 82% dari penduduk di bawah 10.000. 370.000 dibanding 10.000. Dan satu hal yang harus diingat, GDP per kapita yang kita di Indonesia saat ini sekitar $5.000 per tahun itu bukan penghasilan, bukan income penghasilan orang. Itu kekayaan, itu produksi satu tahun total dibagi jumlah penduduk. Jadi $5.000 per orang itu bukan hanya untuk menghidupi makanan dan tempat tinggal pakaian untuk setiap orang, tapi membangun negeri. $5.000 per tahun untuk membangun negeri. Itu realitasnya. Dan mengapa miskin? Teman-teman bisa baca itu. Tapi kuncinya Indonesia miskin karena kolonialisme. Titik. Yang slide sebelumnya, realitas ini karena selama Belanda, slide berikutnya, kamu bisa bayangkan Hindia Belanda abad 20, Belanda tidak bangun satu pabrik, hanya pabrik mengguling tebu dan memproses daun tembakau. Selain itu tidak ada. Tahun 1950, waktu Belanda cabut, waktu tentara Belanda cabut dan waktu birokrasi Belanda cabut, tidak ada pabrik di Indonesia. Di tengah-tengah abad 20, Jerman, Inggris, Amerika, Jepang industrinya sudah bisa menghasilkan semua kebutuhan perang dunia kedua. Pesawat, kapal, panzer, mobil, truk, meriam, rudal, semua. Pada saat yang sama Indonesia tidak punya satu pabrik. Kalau tidak punya industri, bagaimana bisa menghasilkan kapital untuk membangun pabrik baru? Tidak bisa. Cara mengakumulasi kapital, cara akumulasi uang itu melalui industri memproduksi barang dengan teknologi yang semakin canggih. Keuntungannya dipakai untuk lebih canggih lagi industri. Tapi kalau mulai dari nol pabrik, Indonesia sejak awal, sejak tahun 50, nggak ada harapan sebenarnya. Apalagi kalau pakai sistem kapitalisme bebas, di mana negara tidak pegang banyak kapital. Bukan hanya itu, dari tahun 50 sampai 56, 57, seluruh sektor modern ekonomi Indonesia, dan itu sebenarnya hanya perkebunan dan pertambangan dan perbankan dan juga perkapalan, itu sampai 56, 57 masih juga di tangan Belanda. Semua perusahaan yang dibangun oleh kolonialisme Belanda tetap dipegang oleh Belanda sesudah merdeka. Sampai 56, 57 diambil alih oleh Serikat Buruh, kemudian DPR mengambil alih untuk negara Indonesia. Tapi kemudian dari 57 sampai 65 dipegang oleh tentara yang belum berpengalaman bisnis, dan sektor yang dulu dimiliki Belanda, dimiliki Belanda apa? Hancur. Tapi kalau kita kembali ke, atau nggak tahu Anda bisa baca ini laporan dari pemerintah Hindia Belanda tentang industri, katanya industri. Tapi kalau lihat datanya, itu hampir tidak ada. Usaha terbesar itu statusnya bengkel, bukan pabrik. Coba yang berikutnya. Jumlah income-nya itu per tahun rata-rata pekerja itu 300 gilder per tahun. Nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Industri di Indonesia itu tidak ada pada waktu kemerdekaan. Berikutnya. So, tidak ada industri sama sekali. Bayangkan di pertengahan abad 20 tidak ada industri, tidak ada pabrik.
Bukan hanya tidak ada pabrik. Sebagian besar rakyat masih butuh hulu. Karena Hindia Belanda nggak bangun sistem sekolah. Di Belanda sendiri, perempuan laki-laki sejak umur SD sekolah wajib. Di Indonesia tidak dibangun sekolah. Untuk anak Belanda boleh di Belanda sana, untuk anak Indonesia tidak ada. Universitas tidak ada. Ada setengah fakultas ini, setengah fakultas sana. Jadi Indonesia mulai merdeka tanpa pabrik, tanpa industri, tanpa sekolah, tanpa universitas. Di tengah-tengah abad dahulu. Jadi ini harus dipegang sejak awal fakta. Indonesia mulai kehidupannya sebagai bangsa merdeka dalam keadaan dimiskinkan oleh kolonialisme. Itu titik awalnya yang harus dihayati. Yang karena berdampak sampai sekarang. Bukan hanya tidak punya pabrik, kalau Anda tertarik dan bisa Google peneliti namanya Alec Gordon, sudah almarhum sekarang, mati 2 tahun yang lalu. Dia seumur hidup riset meneliti berapa banyak harta disedot dari Indonesia oleh Belanda. Angkanya nggak masuk akal. Jumlahnya sama dengan jumlah GDP Belanda selama 1 tahun disedot dari Indonesia bertahun-tahun melalui perusahaannya, melalui pajaknya. Jadi bukan hanya tidak ada pabrik, tidak ada industri, tidak ada sekolah, juga tidak ada cash, tidak ada uang. Kami sudah disodot oleh Belanda. Bukan hanya itu, supaya perang kemerdekaan lebih cepat selesai, Founding Fathers Indonesia menyetujui satu di meja bundar, menyetujui satu persetujuan untuk bayar hutang Hindia Belanda pada Belanda. Jadi hari pertama merdeka sudah punya hutang luar negeri, belum apa-apa sudah punya hutang luar negeri yang 4 miliar gulden pada zaman dulu banyak sekali. Dari itu 37 miliar sudah dibayar kembali sebelum pemerintah Ali Sastroamidjojo memutihkan hutangnya. Terus bukan hanya itu, dari 50 sampai 60 pukulan ekonomi terus menerus. Seperti saya bilang, tidak ada kas pada permulaannya karena hutangnya itu. Ada hutang besar, tidak ada pabrik, tidak ada universitas, tidak ada badan penelitian. Sedikit sekolah, mayoritas rakyat masih butuh hulu. Sektor modern ekonomi masih di tangan Belanda. Terus 57 sampai 65 masih sektor modern di tangan tentara yang belum pengalaman bisnis. Dan yang pukulan sangat besar 62 yang merepotkan penelitian Soekarno sangat, harga karet anjlok total karena di Amerika ditemukan karet sintetis. Dan sebelum itu kamu bisa bayangkan setiap roda mobil di dunia butuh karet. Pada waktu itu ekspor Indonesia yang utama untuk dapat devisa asing itu karet. Tiba-tiba tahun 62 harga internasional karet anjlok total. Itu mengapa dari 62 sampai 65 ekonomi Indonesia dalam keadaan sangat parah sekali. Bukan karena mismanagement Soekarno, bukan. Tapi karena harga karet satu-satunya sumber devisa itu jatuh gila. Dan di negeri yang tidak punya pabrik, berarti semua mesin untuk pabrik harus diimpor. Kalau tidak ada devisa asing, bagaimana bisa impor mesin? Berikutnya 65 sampai 98 banting setir itu istilah Bung Karno sebenarnya, tapi sebenarnya yang banting setir Soeharto. Karena memilih mengintegrasikan ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia. Dan dalam mengintegrasi ekonomi Indonesia dalam ekonomi dunia, menunduk kepada syarat-syarat yang dipaksakan oleh pihak Barat. Buka pintu lebar untuk modal asing. Terus untuk hampir 30 tahun, setiap tahun
Menteri Ekonomi Indonesia harus ke Belanda, kebijakannya selama 1 tahun dipantau dan dianalisa oleh Bank Dunia, IMF dan pemerintah Bekerja Barat. Ketemu di Den Haag setiap tahun. Kemudian tahun 90-an pindah ke Paris. Nah ini saya mau bicarakan ini 2 poin ini sebentar. Saya selalu, waktu saya mahasiswa, saya selalu diajarkan bahwa pemerintah Orde Baru tahun 66, 67, 68, 69 melaksanakan kebijakan yang namanya import substitution. Jadi daripada import barang dari luar negeri, kita bikin barangnya di Indonesia, manufaktur dalam negeri. Dan itu ditingkatkan melalui buka pintu untuk menguasai. Tapi kalau kita bandingkan dengan program ekonomi yang terjadi di Tiongkok, membandingkan, ternyata yang terjadi bukan daripada import barang, memproduksi barang di dalam negeri. Bukan itu esensi yang terjadi. Yang terjadi adalah mengurangi import barang, memperbanyak import pabrik, tetap import, tapi mengurangi import barang, mengimport pabrik. Semua pabrik yang kemudian didirikan di Indonesia itu pabriknya utuh dibawa dari luar negeri, didirikan di Indonesia. Memang pada waktu itu tidak ada pilihan, nggak bisa dipanggil Soeharto pada waktu itu nggak bisa disalahkan, mau apa? Yang bisa disalahkan adalah bahwa selama 32 tahun melakukan itu terus, tidak ada upaya sama sekali untuk membangun kemampuan bisa memproduksi pabrik sendiri. Di sini saya sebut Departemen A diabaikan. Apa itu Departemen A? Kita harus membayangkan ada dua jenis pabrik. Dimanapun di dunia negeri, manapun ada 2 jenis pabrik. Ada pabrik yang menghasilkan barang, tapi juga ada itu disebut Departemen B. Departemen A adalah pabrik yang menghasilkan mesin yang dipakai di pabrik Departemen B yang menghasilkan barang. Kamu bisa bayangkan, sangat gampang membayangkannya. Tidak susah dibayangkan. Setiap pabrik yang menghasilkan barang di dalam pabrik itu ada mesin. Mesin itu juga harus dibikin, juga harus dimanufaktur, juga harus diproduksi. Mesin itu diproduksi di departemen yang disebut oleh ekonom di Departemen A. Sampai sekarang pun Indonesia tidak punya satu pabrik yang bisa menghasilkan mesin yang akan dipakai di pabrik lain. Nah, memang tidak ada satu negeri di dunia yang bisa menghasilkan semua mesin yang dibutuhkan. Amerika pun harus import mesin. Kalau Amerika 60-70% mesin pabrik dibikin sendiri, 30% diimport. Kalau China tahun 50 sama dengan Indonesia tidak punya kemampuan bangun mesin, tapi dari tahun 80 sampai sekarang China sekarang bisa memproduksi 60% daripada mesin yang dipakai di pabrik China sendiri. Indonesia masih nol. You bisa coba renungkan, membayangkan betapa tergantungnya ekonomi Indonesia akibatnya adalah terjebak ke ekonomi ekstraktif. Harus jual tambang, jual itu dapat uang, import pabrik. Jual tambang dapat uang, import pabrik. Itu dinamika yang berlaku. Kalau di politik, kita semua tahu kan sejarah Orde Baru. Pertama, ada partai-partai yang dilarang, seperti PKI terutama. Partai Nasional Indonesia dibersihkan dengan sayap kirinya
dibunuh atau dipenjarakan. Partai-partai yang masih boleh disimplifikasi. Pemilu pertama 72 ada 10 partai, pemilu berikutnya hanya boleh 3 partai. Orang yang masuk Kofri, aku lihat masih ada yang berkemeja Kofri, dulu hanya monoloyalitas, hanya boleh memilih Golkar. Ada monopoli terhadap tafsiran sejarah. Memori nasion dihapuskan karena di sekolah tidak ada pelajaran sastra. Sastra adalah wadah memori satu bangsa. Dan utama yang saya kasih huruf merah ada politik protein mass. Warga negara biasa di desa, di kota kecamatan tidak boleh menjadi anggota partai. Orang buta huruf tidak boleh jadi anggota partai. Satu partai dari 3 partai, satu partai tidak boleh mengkritik partai lain. Itu akibatnya rakyat disuruh pasif selama 32 tahun. Itu betul-betul banding setia karena dari tahun 1920 dengan syarikat Islam sampai 65, rakyat Indonesia sangat aktif. Bahkan tidak ada negeri di seluruh dunia yang punya statistik sebelum 65 lebih daripada separuh penduduk dewasa, lebih daripada separuh orang dewasa di Indonesia sebelum 65 adalah anggota partai atau anggota ormas. Itu paling tinggi di seluruh dunia. Bukan hanya memilih partai pada pemilu, tapi aktif jadi anggota, bayar iuran, ikut kegiatan. Lebih daripada separuh orang dewasa. Di bawah 14 mass hampir nol. Tidak boleh. Itu banding setia secara politik secara tajam sekali. So, kalau lihat kita situasi 2026 ini di ekonomi sama masih $5,000 per kapita GDP-nya. Jadi harus bangun negeri 300 juta orang dengan modal $5,000 per orang. Hampir 100 pun pabrik import. Bahkan yang hilirisasi di nikel di Sulawesi, ya pabrik ini. Jadi nikelnya tidak lagi dikirim ke luar negeri untuk diproses, pabrik luar negeri dibawa ke Indonesia. Memang ada keuntungan pendapatan untuk pemerintah, tapi secara struktural, secara mutu daripada pembangunan tetap tergantung impor. Jadi dengan akibat itu sangat sulit untuk akumulasi modal untuk membangun industri selanjutnya. Dan ini mungkin kalau teman-teman yang tidak ikuti perkembangan ekonomi dunia, ini ada satu hal yang dicatat sekarang dibanding tahun misalnya 1950 atau bahkan 1970 dengan sekarang. Sekarang untuk membangun industri teknologi canggih, kami harus menangani pasar global. Investasi yang dibutuhkan itu sangat besar. Kalau bangun pabrik tahun 70, skala investasi kapital yang dibutuhkan tidak sebanding dengan skala investasi kapital yang dibutuhkan. Skalanya sudah menjadi membludak besar. Jadi mengingat situasi ini, tahun 2026 masih tergantung import pabrik. Dan kedua, ini juga sangat penting. Kalau Soekarno bilang dulu ekonomi Hindia Belanda, waktu dia menulis tulisan tentang ekonomi Hindia Belanda, dia bilang ekonomi Hindia Belanda, dia pada waktu itu membandingkan dengan ekonomi India. Dia bilang ekonomi Hindia Belanda merek kecil istilahnya, bukan. Artinya apa-apa kecil, usahanya kecil, produksinya skala kecil, gajinya kecil. Kalau petani lahan tanah yang dimiliki kecil. Ini kecil akibat kebijakan ekonomi Belanda yang menguasai Hindia Belanda waktu itu. Jadi statistiknya masih jelas.
95% daripada usaha Indonesia jumlah pegawainya di bawah 20 orang. Itu kebanyakan negeri dunia ketiga yang pernah dijajah sama situasinya. Tidak terjadi akumulasi modal, tidak berdiri industri berskala besar, apa-apa kecil. Jadi dua hal ini harus dicatat. Ketergantungan pada import dan ekonomi merek kecil. Nah, situasi ini menurut pendapat saya melahirkan respons dari pemerintah sekarang, dua respons utama. Satu, ada upaya sentralisasi dana BUMN. Karena semakin dituntut investasi skala besar, semakin pemerintah yang sadar akan masalah ini akan coba mengumpulkan dana besar supaya punya kapital besar untuk jadi mitra investor asing. Kalau mau investor asing skala besar, Indonesia harus bilang, kami juga bisa nyumbang sebagian kapitalnya, bukan hanya kamu. Untuk satu tawaran yang banyak untuk meyakinkan. Jadi harus ada sentralisasi. Buat saya itu respons pemerintah sekarang mendirikan jangan kalah. Karena semua model BUMN dipusatkan di satu tempat. Untuk menghadapi masalah skala investasi ke depan yang dibutuhkan sesudah 70 tahun import pabrik. Skala investasi yang dibutuhkan sekarang untuk pabrik berikutnya yang juga akan harus diimport itu semakin besar. Dan mengingat 200 juta orang yang hidupnya di dunia merek kecil, bagaimana bisa melayani mereka? Saya kira itu juga satu lagi. Ini perbandingan untuk dengan China untuk menunjukkan kalau China 90% penghasilan mesin dari dalam negeri, Indonesia 20-30%. High end capacity, mesin-mesin teknologi canggih, Indonesia tidak bisa produksi sama sekali. Indonesia tidak ekspor teknologi tinggi ke mana-mana. Kalau China investasi untuk research and development 2 billion per tahun, Indonesia di bawah 100 juta. Jadi dependency on imports, Indonesia 70-80% teknologi tinggi harus diimport. Berikutnya. So, dalam situasi ini Indonesia menghadapi masalah sudah 70 tahun import pabrik. Padahal GDP per kapita masih rendah, jumlah penduduk akan tambah terus tahun-tahun mendatang. Saya melihat usaha sebenarnya sudah di bawah Joko Widodo, tapi sekarang meningkat. Usaha mencari investasi luar negeri itu upaya menjadi lebih dahsyat. Pertama coba di BRICS, tapi investasi yang bisa ditawarkan melalui BRICS, terutama dari China, tidak terlalu banyak. Kalau you bisa lihat tahun 2023, China bisa investasi luar negeri 177 juta billion dolar. Amerika bisa ekspor ke luar negeri, kapital investasi luar negeri 400 juta. Jadi Amerika memang kaya jauh lebih kaya daripada China. Jadi sekarang sepertinya pemerintah Indonesia memang belok ke Amerika Serikat untuk dengan harapan bisa dapat investasi besar. Bahkan saya melihat bisa ada pengaruh pada politik luar negeri. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, retorika bebas aktif hilang dari pembenaran kata retorika.
Dan sekarang dengan pemerintah Indonesia masuk ke board of peace-nya Donald Trump, terus ambil sikap diam 1000 bahasa soal masalah Amerika dan Israel menyerang Iran, itu sebenarnya banding setir juga dalam hal retorika politik. Meskipun dalam substansi politik sudah lama Indonesia berpihak ke kubu Amerika. Jadi ini akan semakin dahsyat karena akan semakin dahsyat upaya cari modal luar negeri. Karena sudah 70 tahun tidak membangun kemampuan memproduksi teknologi sendiri, teknologi apapun sendiri. Padahal penduduk tambah banyak, kebutuhan masyarakat tambah kompleks, dunia bertambah juga lebih ribet dan kompleks, kebutuhan akan industri semakin mendesak. Tapi caranya gimana? Karena kemampuan mengakumulasi modal selama 70 tahun tidak dibangun. Jadi saya kira ini akan terus meningkat. Di lain sisi, dunia ekonomi yang kecil dengan puluhan juta, bahkan mungkin 200 juta lebih hidup dalam dunia yang kecil dengan pekerja serabutan. Bagaimana melayani? Kalau dulu 100 juta, 150 juta, sebentar lagi 300 juta. Sebentar lagi 20-30 tahun lagi 350 juta hidup di dunia yang kecil. Kita sudah ingat beberapa tahun yang lalu, tidak lama itu ada masalah mensuplai botol gas kepada rakyat kecil untuk ada perubahan kebijakan. Nah sekarang dicoba dengan makan bergizi gratis, coba memberi makanan siang gratis kepada puluhan juta orang yang tinggal di dunia yang kecil, padahal infrastrukturnya tidak ada. Kalau mau infrastruktur melayani 300 juta orang, itu kan skalanya sangat besar. Kalau kamu mau memberi jasa atau barang apapun pada 300 juta orang yang penghasilan kecil, akhirnya tidak bisa beli di pasar karena tidak punya uang, itu butuh infrastruktur luar biasa. Kalau dulu ada pemerintah Indonesia bilang kami mau makan sekolah gratis, untuk sekolah, kami akan mulai itu dalam 2 atau 3 tahun kemudian, tapi kita akan siapkan infrastruktur dulu. Mungkin saya nggak tahu saya akan setuju atau tidak, tapi minimal lebih masuk akal. Jadi langsung mau memberi makan gratis pada puluhan juta orang yang hidup di dunia merk kecil serabutan itu. Bagi infrastruktur, makanya untuk dapur itu harus macam-macam yang disuruh melakukan. Karena persiapan infrastrukturnya untuk melayani dunia merk kecil itu tidak ada. Dan bagaimana merangsang lapangan kerja serabutan meluas? Karena membangun industri yang membuka lapangan kerja banyak, berarti harus import pabrik lagi. Padahal modal untuk import pabrik skala besar tidak cukup. Banyak heboh sekarang Indonesia baru selesai meninggalkan persetujuan perdagangan dengan Amerika Serikat. Banyak yang fokus kepada tarif barang Amerika bisa masuk gratis ke Indonesia, tapi Indonesia kalau mau masuk Amerika harus bayar tarif. Saya yakin di pemerintah yang mereka lebih perhatikan sejauh mana itu mendatangkan investasi. Kalau tarif nomor 2, yang nomor 3, apakah investasi akan masuk untuk bangun industri? Dan memang itu ada di agreementnya, saya kira $34 billion atau apa. Tapi kalau pendapat saya itu di bidang pharmaceutical dan data, investasi untuk bangun teknologi produktif juga belum. Jadi akan tergantung terus mengimport teknologinya. Nah, aspek politik dari tahap baru yang sudah saya bicarakan, masalah merubah retorika
garis politik luar negeri lebih bebas dan aktif kepada lebih kelihatan berpihak. Kalau slide berikutnya. Nah ini saya kira mungkin yang sangat penting sekali. Karena selama 32 tahun ada kebijakan floating max, masa mengambang. Saya bicarakan tadi, ada undang-undang yang bilang warga negara Indonesia yang tinggal di desa atau kota kecamatan tidak boleh jadi anggota partai. Kemudian partai disimplifikasi, yang orang buta huruf juga tidak boleh jadi anggota partai. Tahun 60-an, 70-an. Berarti kehidupan politik di mana ada pertarungan visi masa depan itu hilang. Kalau kita baca buku-buku tentang apa yang terjadi pada tahun 65, ada yang tekankan masalah tragedi kemanusiaan karena banyak orang mati dibunuh. Ada yang tekankan masalah spektrum politik kiri, semua pendukung Soekarno baik PKI maupun TNI dihapus, dibasmi. Saya kira ada masalah ketiga, pertarungan visi masa depan bangsa berhenti. Berapa di antara misalnya generasi muda punya visi masa depan Indonesia yang berbeda dengan sekarang? Oh, saya tidak mau Indonesia begini, saya mau Indonesia begitu. Bukan saya mau semua orang akan pikir saya ingin Indonesia yang lebih baik. Tapi lebih baiknya persisnya gimana? Itu yang hilang karena sudah sejak 65 sampai sekarang debat, pertarungan tentang masa depan itu tidak ada. Kalau kritikan memang muncul di ruang demokrasi yang direbut tahun 98 itu. Ada yang namanya masyarakat sipil, LSM, gerakan mahasiswa, mungkin di sini ada juga yang ikut gerakan mahasiswa, intelektual publik yang mengambil kritikannya atau menjalankan webinar kritis dan lain sebagainya. Tapi filosofinya itu mengkawal. Pemerintah menjanji sesuatu, tidak akan mengawasi. Apakah selama 25 tahun itu ada hasilnya? Saya kira tidak. Salah satu tulisan saya terakhir untuk ICS di Singapura bahwa gerakan serikat buruh di Indonesia important. Sudah berjuang 20 tahun, tidak ada hasil apapun. Omnibus Law tetap lolos tanpa amendment. Saya kira masyarakat sipil belum menawarkan diri sebagai alternatif. Bukan hanya menawarkan visi alternatif, kritikan, tapi menawarkan diri sebagai kekuatan alternatif. Kalau kamu tidak suka mereka sebagai pemerintah, kami maju. Dalam itu saya tidak banyak hal mungkin setuju dengan Presiden Prabowo ya. Tapi ada banyak dia yang saya setuju. Jika kalau masalah dengan saya, ayo 2029. Nah, apakah 2029 akan ada kekuatan yang menawarkan dirinya sebagai alternatif dengan program yang berbeda? Bukan hanya kinerja yang lebih baik, tapi program yang berbeda. Tahun 2029. Yang berikutnya. Tapi orang mungkin tanya, bagaimana sejak ada demo-demo anti-omnibus law, Indonesia kalah, terus baru-baru ini bulan Agustus yang lalu. Kalau buat saya, itu memang tanda positif bahwa mulai ada pemikiran-pemikiran lebih tajam. Tapi buat saya masih hidup di sosmed, masih hidup the cloud. Kasihan 700 orang di penjara diadili sekarang karena melawan di cloud. Banyak dituduh karena hashtagnya, bukan karena membakar gedung DPRD di Makassar, tapi karena hashtagnya bisa dikaitkan dengan itu. 700 orang. Tapi mengapa?
Ini perlu direnungkan ini. Saya kira nggak ada di seluruh dunia negeri di mana ada 700 orang ditahan sesudah demonstrasi dan diadili. Nggak ada. Itu luar biasa. 700 orang. Tapi kok nggak ada heboh di masyarakat Indonesia? Nggak ada heboh. Kalau tiba-tiba 700 orang ditangkap dan digerai, wah pasti demonya akan tambah besar, kritiknya. Nggak ada heboh. Yang mereka sendiri berapi-api ditato di pengadilan dan ada mahasiswa sana sini yang membelanya. Tapi di masyarakat luas sendiri nggak ada heboh. Mengapa? Karena orang-orang mudi yang kritis ini tinggalnya in the cloud, belum turun ke bumi. Kecuali yang masuk penjara sekarang diturunkan ke bumi, mengalami menderita ditahan di penjara. Ikutnya. Jadi semakin kritis kaum muda, sudah ada platform kritis oleh LSM masyarakat sipil, tapi belum ada tawaran politik alternatif. Buat saya situasi yang masuk ke tahap baru saya yakin terpaksa karena ekonomi, kalau tidak ada terobosan di ekonomi dalam waktu selama 2, 3, 4 tahun depan, situasi ekonomi akan jadi macet sekali. Di lain sisi, keresahan di masyarakat akan meningkat, kritik-kritik akan semakin tajam. Sudah kelihatan kemarahan kaum muda bulan Agustus yang lalu meskipun masih terlalu. Buat saya, yang saya mau melihat, saya tidak meramalkan, saya mau mengamati. Kalau terjadi, dua hal. Apalah kaum muda pindah dari the cloud ke bumi, mengikuti petunjuk Bung Karno dulu, Marx forming, menyusun kekuatan real di lapangan. Dan faktor kedua, apakah masyarakat sipil mau berhenti jadi masyarakat sipil? Karena definisi masyarakat sipil selama 25 tahun adalah orang yang kritik kebijakan pemerintah, memohon partai-partai yang ada merubah sikapnya. Tapi sudah selama 20 tahun sudah kelihatan partai-partai yang ada tidak akan merubah sikapnya. Terus masa depan masyarakat sipil gimana? Apakah akan mengemis terus biarpun dengan teriak, merubah sikapmu, atau masyarakat sipil berhenti menjadi masyarakat sipil dan ikut juga dengan kaum muda untuk membangun bukan hanya visi alternatif yang kritikannya, tapi tawarkan solusi dan bahkan maju menawarkan diri sebagai solusi. Kalau kamu jadi bicara pada rakyat dan masyarakat, kalau kamu tidak suka pada mereka, kami sanggup memerintah. Selama itu tidak ada, semua kritikan adalah permohonan penguasa dan kekuatan yang berkuasa untuk berubah sikap yang sudah dilakukan 25 tahun. Jadi tahap baru ini karena sudah jalan betul pembangunan ekonomi yang memaksakan lebih dahsyat mencari modal ke Amerika, sambil ekonomi sebagian besar rakyat masih terjebak di dunia merk kecil, surabutan. Dan di lain sisi bagaimana periode pasif rakyat yang floating mass sampai sekarang bisa jadi aktif yang ingin dipimpin oleh kaum muda yang turun dari cloud ke bumi dan masyarakat sipil yang berhenti menjadi masyarakat sipil menyusun kekuatan alternatif. Terima kasih. Pembahasan yang sangat menarik, saya ya silakan. Menarik sekali ya yang dibahas, mulai dari faktor ekonomi, kemiskinan hingga era sekarang 2026. Pemerintah
Presiden Prabowo sudah mulai menunjukkan keberpihakannya pada blok tertentu begitu ya Max ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk menambah antusiasme lagi kami persilahkan untuk beberapa orang bertanya. Saya buka dulu. Untuk termin pertama 3 penanya, silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Leng, terima kasih paparannya yang sangat menarik dan super padat ya. Saya mau menanggapi yang awal tadi ya. Memang tadi Mas bilang Indonesia itu masyarakat yang kayak nggak sadar bahwa kita itu miskin. Jangan-jangan ini Mas ya, karena kita tuh dalam semua lagu, jargon dan sebagainya, kita Indonesia adalah negeri yang kaya gitu. Kita selalu, jadi kita tidak punya kesadaran itu. Mungkin itu bagaimana negara itu meninabobokan masyarakat bahwa tidak ada problem di sekeliling kita. Memang kita punya natural resources yang banyak ya, tapi itu tuh akhirnya di dalam penjelasannya Mas jadi diekstrak aja, dihisapi aja gitu. Nah tadi sebenarnya paparan hari ini agak di luar ekspektasi saya, yang mungkin Mas akan bicara bagaimana militarisme, kemudian corruption, nepotism, tapi sangat ekonomi politik yang sangat menarik gitu. Nah pertanyaan saya adalah, apa di kalau era Soekarno dia memang membangun karakter kan, dia masih sangat yakin bahwa imperialisme belum selesai. Oke lah, makanya industri nggak dibangun. Tapi di era Orde Baru kan Soeharto kan menurut negara industri ya, era tinggal landas gitu kan. Nah apa yang membuat itu tidak berhasil, atau memang jangan-jangan Soeharto itu juga hanya jargon aja, tapi tidak melakukan realisasi. Walaupun kita dulu punya misalnya IPTN ya, industri pesawat terbang Murtanio itu, apakah visinya Orde Baru Soeharto memang tidak hanya sekedar jargon dan tidak ada realitas di kebijakan, di kemauan politiknya, atau bagaimana? Nah kemudian apa sebetulnya di semua pemerintahan itu, mengapa kita tuh sekarang sampai hari ini nggak punya industri yang besar, yang seperti kata Mas ya dan sekarang kita setahu saya industri yang digembar-gemborkan kan UMKM, industri kecil gitu. Apakah itu tidak juga bisa menjadi alternatif seperti yang tadi entah dikritisi atau disayangkan oleh Max bahwa kita nggak punya pabrik-pabrik dan sebagainya. Kita tuh sekarang sampai hari ini, dan yang kita dengar kan UMKM, kita nggak punya Samsung kayak di Korea, kita nggak punya Philips kayak di Belanda dan sebagainya gitu. Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Baik, silakan. Panjang saya lupa. Ya poinnya adalah tadi terkait pemerintahannya. Kalau Orde Baru di bawah 100, ada 2 faktor yang harus dicatat. Banyak faktor, 2 faktor utama yang harus dicatat. Tahun 65 memang ekonomi Indonesia dalam keadaan berantakan. Banyak itu disalahkan di teks-teks yang dominan, disalahkan pada Soekarno. Saya tidak salahkan Soekarno. Saya salahkan satu, anjloknya harga karet. Pertama, kolonialisme sendiri meninggalkan Indonesia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Punya karet, tapi kemudian harga karet untuk bensin, minyak dan gas tidak mulai mengalir sampai tahun 70-an sesudah Soekarno jatuh. Jadi dalam keadaan berantakan ini, dan dengan sudah menindas PKI dan kaum kiri, jadi berarti tidak mungkin Soeharto bisa minta tolong dari Uni Soviet atau China. Terpaksa ke barat. Sangat cepat kalau kamu baca buku Jack Leaders di mana dia dokumentasikan kaum menteri-menteri Indonesia bantak ke Swiss, ada rapat dengan semua CEO perusahaan barat. Hampir semua CEO perusahaan barat ada di Swiss. Dan merunding dengan Sultan dan dengan menteri ekonomi lainnya untuk bagaimana strategi ekonomi Indonesia ke depan. Dan sejak itu memang strategi pembangunan ekonomi di tangan pihak Amerika, Eropa Barat, Jepang, dan dunia yang tidak peduli apakah Indonesia punya kemampuan memproduksi teknologi sendiri atau tidak. Jadi terjebak. Sebenarnya
di tahun-tahun terakhir Soeharto mulai tahun 96-97 sadar Soeharto, Presiden Soeharto berhasil disadarkan oleh pengusaha Indonesia yang meyakinkan dia nggak bisa begini, harus bisa membangun pabrik sendiri dari nol, nggak bisa tergantung. Tapi sebelum Soeharto kemudian menyetujui dan memberi izin pada memberi dukungan pada pengusaha India itu untuk pinjam uang yang sangat besar dari bank-bank Indonesia, tapi kemudian Chris Manjat. Saya juga nggak yakin satu pengusaha akan bisa mengatasi masalah itu. Kalau kita lihat perbandingan yang berguna itu di Tiongkok. Tiongkok berbeda itu dari tahun 1950 sampai 1975 sampai 80 sektor swasta dibagi. Tidak ada sektor swasta di China sama sekali. Kemudian diizinkan muncul sektor swasta, juga modal asing modal asing masuk China, dan ada keputusan sangat sadar oleh penduduk China. Kita undang investasi asing mendirikan pabrik di sini, tapi kita punya target, kami punya target membangun kemampuan menciptakan dan memproduksi mesin itu sendiri. Itu keputusan sadar, bukan hanya asal pabrik berdiri dengan pabrik diimpor, misalnya Apple, tapi punya strategi kami mau bisa semakin lama semakin membangun mesin. Itu tidak dilakukan selama Orde Baru. Nah, masalahnya sekarang, dan saya tidak punya jawaban. Kalau menurut saya perlu ada perdebatan sebebas-bebasnya di Indonesia sekarang untuk mencari solusi. Karena sekarang kalau Tiongkok mulai itu tahun 70-an, ini sudah 50 tahun lewat, setengah abad. Dan kebutuhan skala investasi yang dibutuhkan sekarang untuk memulai industri membangun mesin itu besar sekali. Aku nggak punya jawabannya. Caranya, saya nggak percaya dan antara akan cukup banyak kapitalnya atau cukup efisien dan cukup bersih korupsi untuk bisa memenuhi syarat mendorong membangun industri. Tapi jawabannya apa? Saya tidak tahu. Terus saja. Saya baca penelitian dari lembaga Celios di Jakarta, menurut saya lembaga analisa ekonomi paling tajam di cerdas di Indonesia. Mereka mengusulkan semua keringanan pajak untuk konglomerat itu dibubarkan, itu akan dapat 300 triliun atau banyak sekali uang yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Tapi itu masalah politik. Mencabut keringanan untuk konglomerat kan berhadapan dengan konglomerat. Kalau usaha kecil untuk supaya orang tidak mati kelaparan, supaya ada penghasilan, ya bagus. Tapi untuk meningkatkan kemakmuran negeri, saya merasa orang yang miskin di Indonesia, mereka tahu mereka miskin, tapi penghayati bahwa negerinya miskin, itu yang tidak ada. Dan kalau sadar bahwa negerinya miskin dan negerinya miskin karena kolonialisme dan karena neokolonialisme sama Soeharto, kesadaran bahwa butuh aliansi kerjasama dengan negeri yang mengalami nasib yang sama itu akan kuat. Kalau tidak menghayati itu, kesadaran bahwa butuh strategi kerjasama dengan negeri yang nasib sama itu lemah. Dan itu saya kira negeri seperti Indonesia adalah negeri yang bagian dari global south istilahnya sekarang, dan harus memang terjun memimpin kerjasama yang semakin erat di antara negeri global south. Tapi itu tidak mungkin kalau identitasnya lebih kuat ke G7, G20 atau OECD daripada global south itu sendiri. Baik, terima kasih
Jawabannya semoga terjawab ya. Oke. Baik, untuk penanya berikutnya silakan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat dan juga Prof. Rex yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Safitri, bisa dipanggil A aja. Saya cuma tertarik sama materi yang dibawakan oleh Prof. Rex tadi, dan ternyata benar itu tuh ada nuansa ekonomi politik dan cukup historis. Dan saya juga tertarik, oleh karenanya saya ingin bertanya, tadi ada di slide nomor 4 itu ada kalimat kalau kapital itu datang dari investasi produksi sebelumnya. Dan kalau misalkan kita melihat realitas sekarang di pasca Orde Baru di tahun 2026 dan juga beberapa tahun ke belakang, itu kita melihat realitas yang ada di Indo kayak banyak banget sektor-sektor produktif kita tuh didominasi oleh foreign direct investment atau investasi asing kayak ekstraksi sumber daya alam. Saya juga tadi sudah sempat baca itu di penelitian di tahun 2024 dan 2025 oleh satu universitas itu kalau kita tuh bergantung banget ke investasi asing itu terutama di sektor manufaktur vital kayak logam dasar, terus peralatan barang modal itu sejumlah 238,4 triliun. Nah, oleh karena itu saya mau bertanya, kira-kira pola akumulasi kayak kapital saat ini itu bisa membawa Indonesia ke tahap politik baru yang direalisasikan pada tema besar tersebut secara mandiri atau malah menjebak kita dalam satu negara sebagai penyedia barang mentah seterusnya gitu loh. Karena saya juga melihat kayak pola kayak gini tuh berulang udah dari lama banget dan nggak ada perubahan yang signifikan. Seperti itu, terima kasih banyak semuanya. Apakah pola yang kita gunakan sekarang masih bisa relevan ke depannya atau seperti apa pandangan Mas Len? Kalau Pak Menunggal tadi berkata kuliah saya di luar ekspektasinya karena tidak membicarakan militerisme, korupsi dan lain-lain itu. Saya memang sadar itu dan sengaja tidak mau fokus ke situ. Karena kalau misalnya program MBG ditiadakan atau Koperasi Merah Putih ditiadakan atau Presiden Prabowo Subianto turun dan Gibran jadi presiden atau orang lain jadi presiden, semua itu tidak akan menyelesaikan masalah karena masalahnya berakar lebih dalam, berakar pada pola pembangunan ekonomi dan politik yang sudah berlangsung sejak tahun 65. Jadi saya sebagai orang yang berfilosofi progresif sosial demokrat gitu, tentu saja saya akan sebagai seorang warga dunia akan punya banyak kritik terhadap pemerintah Prabowo Subianto atau yang sebelumnya atau pada pemerintah Australia juga. Saya tidak pernah memilih mereka di Australia. Kritik saya adalah terhadap masyarakat sipil dan kaum muda. Karena merubah pola pembangunan ekonomi akan butuh dua hal. Satu, sentralisasi kapital di tangan pemerintah, yang kapitalnya diambil dari konglomerat dan mungkin juga dari masyarakat kelas menengah, mungkin juga dari rakyat kecil. Harus berkorban, harus nyumbang. Tapi itu tidak mungkin selama masyarakat dan rakyat, apalagi kaum muda, takut pemerintahnya korup, takut pemerintahnya tidak efisien, takut nanti lebih terpengaruh polisi atau militer atau siapa. Terus untuk merubah perubahan dari masyarakat itu sendiri, rakyat itu sendiri, dan kaum muda khususnya sendiri harus tidak lagi pasif dan tidak boleh aktif hanya di sosmed. Hashtagan tidak akan menyelesaikan masalah. Politik itu bukan video game.
seperti teman-teman yang di penjara mengalami langsung sekarang. Mereka tidak bisa keluar penjara dengan klik. Gak bisa. Ini real. Jadi buat saya problem utama di negeri Indonesia untuk masuk ke tahap baru secara mantap, progresif dan positif, bagaimana keluar daripada 60 tahun berapa itu kepasifan, di mana 250 juta rakyat Indonesia bukan lagi beban yang harus dibeli makanan, tapi menjadi pelaku. Jadi yang muda harus menawarkan solusi dan menjadi solusi, bukan hanya menawarkan solusi. Ini penguasa, ini solusinya, silakan kamu jalankan. Padahal sudah tahu mereka tidak akan jalankan. Jadi harus jadi solusi sendiri. Kalau kamu nggak suka mereka, nanti milih kami, mendukung kami. Itu namanya ambil langkah, ambil tanggung jawab untuk untuk solusi negeri. Hanya dengan rakyat kompak menuntut strategi baru bisa dijalankan. Kita sudah tahu dari China, dari misalnya kita ambil China, tapi juga bisa ambil Vietnam misalnya di ASEAN. China misalnya GDP per kapita tidak terlalu lebih tinggi daripada Indonesia, apalagi di pedalaman, di kalangan orang Tionghoa yang tinggal di daerah pertanian. GDP per kapita tidak jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Sama sekali GDP per kapita di China jauh lebih rendah daripada Eropa atau Amerika. Tapi kok bisa mencapai banyak? Jadi negeri Global South, kalau disiplin dalam pakai kekayaan negeri itu, bisa juga mencapai banyak meskipun masih miskin. Tapi harus disiplin di bidang ekonomi, dan itu tidak mungkin kecuali rakyat percaya pada pemimpinannya. Saya nggak tahu kalau teman-teman di sini, di ruangan ini, anggap tingkat kepercayaan pada pemerintah sekarang sejauh mana. Kalau polling bilang 80% mendukung pemerintah sekarang. Tapi saya lihat di polling, pertanyaannya adalah apakah Anda cukup puas? Dalam situasi di mana tidak ada alternatif, terus rakyat kecil ditanya, kamu cukup puas enggak? Saya yakin memang banyak akan bilang cukup puas. Karena kalau bukan yang sekarang, siapa? Kalau bukan partai-partai yang ada, tidak ada lainnya, terus ya terpaksa, ya oke, cukup puas. Untuk membangkitkan idealisme lebih tinggi. Jadi kalau orang tanya saya yang paling mendesak di Indonesia sekarang apa? Kalau pendirian saya, perdebatan seterbuka-terbukanya tentang alternatif. Itu perdebatan yang terbuka itu sangat mendesak. Tapi kalau mau debat alternatif, memang harus ada yang punya alternatif. Kalau nggak punya alternatif, kalau nggak punya visi lain itu bukan hanya negeri tanpa korupsi, negeri tanpa ini. Gampang mengucapkan saya mau negeri tanpa korupsi, saya mau negeri tanpa ini, tanpa itu. Mencapainya gimana? Susunan ekonominya akan bagaimana? Itu harus bisa real menawarkan solusi. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Aros sudah menangkap poinnya ya. Intinya kita sebagai kaum muda juga bisa berpartisipasi lebih aktif gitu ya, tidak hanya di media sosial, dengan semua upayanya, sambil berharap pemerintah bisa lebih baik bekerja dengan sentralisasi kapital seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke. Silakan. Okay, selamat pagi. Max, we talk about military right now. Tadi you said about sektor bisnis itu pada awalnya memang dipegang oleh Belanda, kemudian dipegang lagi oleh Serikat Buruh, kemudian dipegang lagi oleh tentara. Kita mengerti bahwa tentara itu tidak punya basic bisnis, dan itu
tergambarkan lagi di program MEG itu beberapa tentara juga mengamankan proyek itu. Kemudian juga ada proyek food estate yang mana tentara ditugaskan untuk bekerja di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Apakah pola-pola semacam itu yang menghambat tumbuhnya sektor ekonomi Indonesia dan sektor industri atau bagaimana? Terima kasih. Kalau tahun 50-an kan prosesnya dari tahun 50 sampai 56, 57 ada gerakan di masyarakat untuk merebut kembali Irian Jaya. Tapi sebenarnya tuntutan merebut kembali Irian Jaya itu salah satu dari 3 tuntutan pada waktu itu untuk tuntaskan kemerdekaan. Satu, merebut kembali Irian Jaya. Kedua, membatalkan hutang ke Belanda. Terus ketiga, perusahaan Belanda yang masih hidup di Indonesia diambil alih, dinasionalisasikan. Jadi Serikat Buruh bergerak 56, saya lupa persis ya, 56, 57 untuk mengambil alih perusahaan orang Belanda di Mesir, manajer Belanda di Mesir. Terus DPR kemudian meloloskan undang-undang yang menasionalisasikan itu semua. Kebetulan pas pada waktu itu, karena terjadi pemberontakan PLRI Permesta, ada situasi darurat militer, sehingga yang dalam posisi mengambil alih manajemen dari perusahaan-perusahaan itu adalah tentara. Nah, ya teman-teman harus dapat membayangkan itu tahun 57 Indonesia baru merdeka 7 tahun. Pemerintahan sistem ekonomi tanpa ada Belanda dan lain-lain masih cair dan tidak jelas. Jadi yang ambil alih tentara yang tidak berpengalaman, kemudian terpukul oleh turunnya harga karet. Mungkin juga ada elemen korupsi. Maklum dari kalau 57 sampai 65 juga sektor modern itu yang diambil alih juga perkebunan, tebu, tembakau, karet, tambang itu bukan pabrik modern canggih ala abad 20 itu juga usaha-usaha yang tidak bisa menghasilkan uang yang banyak, karena uang yang banyak juga 2 tahap. Uang yang banyak dan uang yang cukup untuk kapital. Sama dengan sekarang kan kita sering baca di koran ada bupati ini atau pejabat mana yang punya rumah 3, dia punya cukup uang untuk beli mobil-mobil mewah atau sejenis itu. Uang yang cukup untuk beli 2-3 rumah dan 5 mobil dan sering main ke luar negeri dan beli jam tangan mahal tetap tidak cukup untuk mendirikan pabrik zaman sekarang. Jadi itu Allah termani banyak duit, tapi banyak duitnya tidak sampai ke tahap bisa untuk kapital bangun pabrik. Nah itu juga tahun 60-an sama. Uang yang bisa diambil dari perkembangan tebu, tembakau, karet, kemudian harganya jatuh, ya tidak cukup untuk membiayai membangun industri. Apalagi dalam sistem kapitalis di mana yang punya modal hanya mau nanam modalnya kalau dapat untung cepat. Kalau di Tiongkok karena bukti awalnya tidak melalui swasta, untungnya 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang tidak apa-apa. Tapi kalau swasta harus untungnya datang lebih cepat. Jadi saya kira yang faktor utama bukan pengambilan alihnya oleh militer. Faktor utamanya adalah bahwa itu memang hanya perkebunan dan tambang, belum ada minyak dan gas. Jadi memang bukan sumber kapital yang cukup. Baik, terima kasih. Jawabnya Mas ya. Oke. Boleh satu lagi
barangkali ada, silakan. Oke. Max, mungkin saya pribadi ingin bertanya ya Mas ya, terkait rentetan sejarah Indonesia ke belakang dan ke depan ini. Pertanyaan konkret saya seperti ini. Sebenarnya kebijakan negara yang bisa diambil untuk memajukan ekonomi Indonesia itu yang terbaik seperti apa Mas? Ya, karena tadi sejarahnya seperti itu sudah diceritakan. Kemudian kira-kira negara mana yang paling tepat untuk kita adopsi, untuk kita tiru lah, agar bisa memajukan ekonomi Indonesia? Ya, seperti saya tadi, sebenarnya saya nggak tahu. Saya juga kewalahan mengerti ekonomi bagaimana keluar dari situasi ekonomi yang dihadapi Indonesia sekarang. Juga model, kalau misalnya model Tiongkok ya, kalau model Tiongkok mau diambil 70 tahun yang lalu mungkin bisa, tapi sekarang ekonomi dunia sudah berubah, Sudah jauh tertinggal. jadi ini problem besar dan saya kira otak saya tidak cukup untuk bisa menemukan jawaban. Harus banyak otak yang berjuang untuk menemukan jawaban. Itu mengapa ya, menurut saya harus ada perdebatan terbuka di publik tentang jalan keluarnya apa. Tapi itu berarti menyadari bahwa strategi sekarang tidak memadai. Nah, pasti pemerintah dan yang mendukung pemerintah akan bilang sebenarnya ini sudah memadai, tidak butuh perdebatan lagi. Tapi kalau menurut saya harus ada perdebatan dan lembaga studi serius lumayan. Aku tidak analisa kritikannya, tapi masih belum sampai ke tahap terus modelnya apa yang sebenarnya. Kalau 70 tahun yang lalu waktu banyak negeri merdeka, masalahnya sudah lain kan, seperti saya bilang di celana tadi, skala investasi yang dibutuhkan tahun 50-an, 60-an, 70-an untuk bangun pabrik jauh lebih sedikit daripada skala investasi yang dibutuhkan sekarang. Jadi bagaimana keluar daripada masalah ini butuh segera perdebatan terbuka, ya, Kongres Nasional, para intelektual atau apa untuk bisa atau melalui proses pemilu kalau memang ada partai-partai baru yang berani menawarkan solusi lain, perdebatan tentang ini model solusinya apa. Tapi solusi apapun akan butuh masyarakat rakyat aktif. Kalau pasti berharap semacam batu adil dari atas menyelesaikan masalah, tidak mungkin. Rakyat harus aktif, masyarakat harus aktif. Sampai orang di desa kecil atau di pabrik atau pekerja serabutan di Purwokerto harus bisa ikuti diskusi dengan masa depan dulu. Kalau enggak, saya kira situasi akan tahap baru mungkin bukan positif seperti saya harapkan, jadi tahap baru mungkin bisa stagnasi. Oke, boleh. Silakan Bapak, ada pertanyaan satu lagi Max. Max mungkin terakhir ya. Jadi, tadi Max kritiknya terhadap masyarakat sipil nih. Nah, saya melihat nih di Indonesia kayaknya nggak ada tradisi oposisi yang kuat ya. Setidaknya kalau kita lihat kontestasi presiden kemarin kan ada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka masih populer kayak ini memelihara ternak-ternaknya juga gitu ya. Tapi mereka tidak ada argumen yang strong misalnya soal MBG itu apa gitu. Mereka di media sosial dan di media mereka itu aktif sampai hari ini, tapi ya sepedaan, makan pecel dan sebagainya itu. Sedangkan kritik-kritik yang diharapkan seperti mereka tadi harus menawarkan solusi untuk alternatif in the future itu nggak ada dari mereka yang seharusnya menjadi oposisi leader gitu. Ini ada problem memang laten dari dulu, gimana nih Indonesia ini? Jadi yang muncul kan Mas tadi juga nggak berharap dari parlemen itu apa karena sadar parlemen itu nggak bisa diharapkan atau bagaimana Mas? Terima kasih. Ada dua hal yang saya mau sebut dalam jawaban menjawab. Satu,
dalam sejarah Indonesia, sejak proses menciptakan dan membangun dan memerdekakan Indonesia dan membangun Indonesia mulai, selalu ada oposisi. Sampai Syarikat Islam pecah dari Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat. Polemik di antara Soekarno dan Hatta, Soekarno dan Nasir, Muhammad Nasir, sesudah kemerdekaan, polemik di antara partai-partai. Kemudian di tahun demokrasi terpimpin ada yang revolusioner dan kontra-revolusioner, progresif revolusioner dan kontra-revolusioner, ada Nesacom dan Nesacom gadungan. Dalam sejarah Indonesia sampai 65 selalu ada oposisi. Orang mau bilang tidak ada oposisi, itu dalam kebudayaan Indonesia. Saya nggak tahu kalau apa yang dimaksud dengan kebudayaan Indonesia, tapi dalam sejarah Indonesia selalu ada oposisi. Kecuali sejak 65 tidak ada oposisi. Dan Orde Baru berlangsung sangat lama, 32 tahun. Saya mau panjang sedikit ya. Kalau 32 tahun misalnya itu panjang sekali. Sebenarnya siapa Mubarak di Mesir dia 40 tahun. 40 tahun. Tapi 30 tahun Soeharto lebih panjang daripada 50 tahun di negeri lain. Mengapa? Kamu coba mikirkan. Belanda cabut tahun 50. Dari tahun 50 sampai 65, pertarungan. Apa Indonesia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, pokoknya mau kemana? Ada polemik tajam kan semua rakyat Indonesia pada waktu itu cinta pada Indonesia karena baru berjuang mulai merdeka, dan karena cinta Indonesia bersatu, tapi karena cinta pada Indonesia juga ingin visinya untuk masa depan yang dilaksanakan. Jadi itu kontradiksi khusus, unik, bagus. Karena cinta yang Islam ingin negara Islam, yang Indonesia ingin negara khusus ala Indonesia, yang komunis ingin komunis, yang sosialis, semua punya harapan visi mereka bisa terwujud. Karena sudah berkorban untuk meraih kemerdekaan. Dan 50 sampai 65 akibatnya belum ada sistem yang terkonsolidasi, belum ada format yang terkonsolidasi, belum ada sistem yang berakar. Pertarungan, tapi pertarungan diselesaikan dengan kekerasan. Jadi dari 65 sampai sekarang pertarungan visi tentang Indonesia masa depan gimana itu selesai. Jadi memang sejak 65 tidak ada oposisi di aliran utama politik Indonesia. Di 70-an ada mahasiswa, ada orang seperti Rendra, 80-an mahasiswa lagi, 90-an mahasiswa juga ada Partai Rakyat Demokratik. Tapi di aliran utama memang tidak ada oposisi. Indonesia luar biasa sekarang. Indonesia satu-satunya negeri di dunia yang bisa punya 7 atau 8 atau 9 partai di parlemen mufakat. Sudah 20 tahun mufakat. Unanimous, hampir tidak ada voting yang berbeda. Bahkan kadang-kadang pada umumnya, saya nggak tahu kalau orang sadar nggak, tapi pada umumnya di DPR tidak ada voting. Asal ketua fraksi tanda tangan sepakat, anggota parlemen sendiri nggak usah. Kalau parlemen lain, semua yang dukung, semua yang tidak dukung angkat tangan atau langsung press the button. Tapi asal ketua fraksi sepakat, beres. Memang sudah sejak 98 pun tidak ada oposisi di parlemen. Sehingga dan itu adalah dasar impunitas. Kalau tidak ada kekuatan di masyarakat, yang mau menuntut tanggung jawab siapa? Jadi yang kosong adalah kekuatan di masyarakat. Masyarakat sipil kalau terus hanya mau mengawal,
ya akan sama seperti sekarang. No choice, tidak ada pilihan. Gak usah, ini bukan pikiran radikal, ini bukan pikiran kiri, ini bukan pikiran apa, cuma akal sehat. Orang tanya saya, sering orang tanya saya, Pak Max, di parlemen tidak ada oposisi, mengapa? Terpaksa saya jawab, terpaksa saya mau kesimpulan, Anda semua puas. Anda semua cukup puas dengan keadaan. Oposisi tidak dilawan. Memang susah untuk partai lolos verifikasi, tapi partai buruh bisa. Partai Gerakan Rakyat Anies Baswedan kayaknya akan bisa. Partai buruh yang tidak punya uang macam-macam bisa lolos verifikasi. Mengapa tidak ada oposisi? Bukan karena tidak dilarang. Mungkin karena Anda semua puas dengan situasi. Mungkin tidak puas dengan ini itu sehingga ngomel. Tapi ketidakpuasannya tidak sampai ke tingkat ayo tidak mengubah situasi. Jadi banyak bukan pengamat, banyak orang luar negeri kalau memandang Indonesia, wah di Indonesia masyarakat sangat puas dengan pemerintah. Mengapa kamu bilang begitu? Ya gak ada oposisi, jadi bagi puas. Jadi kritik saya terhadap masyarakat sipil dan problem yang saya lihat adalah keaktifan rakyat hasil 32 tahun Orde Baru. Kalau mau jujur ya, di Australia ada problem yang sama, cuma asal usulnya berbeda. Sehingga karena asal usulnya berbeda yang muncul di Australia sekarang, dulu partai kecil rasis, anti-Asia, anti-Arab, anti-Islam, sangat white supremacist, dulu kecil sekarang membesar. Di polling sudah 30%. Jadi Australia juga menghadapi masalah kapasitas rakyat, tingkat perdebatan politik yang terlalu rendah. Jadi sejarahnya berbeda daripada di sini. Oke, baik, terima kasih Pak Maxwell atas berbagai jawabannya. Ya baik teman-teman, poin penting yang kita dapatkan bahwa ketika kita menjadi generasi muda, ayo lebih aktif begitu ya, lebih aktif untuk bisa menjadi bagian dari tumbuhnya ekonomi Indonesia dan peradaban Indonesia. Dan kaum muda harus meyakinkan rakyat umumnya untuk lebih aktif, bukan hanya kaum muda. Jangan bicara pada pemerintah atau silakan bicara pada pemerintah, tapi juga bicara pada rakyat. Mengatasnamakan rakyat gitu ya, untuk bisa berbicara lebih banyak. Baik, terima kasih. Cukup teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya cukup Pak Max. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC, silakan Mbak Vivi. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Cukup lama kita berbincang dengan Maxwell tadi. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah disampaikan gitu. Jadi kita belajar banyak hal ya tentang sejarah dan apa yang terjadi saat ini. Yang seperti di kelas selalu kemudian disemangati untuk teman-teman muda ini jangan berhenti untuk berpikir kritis ya. Untuk kemudian berani untuk speak up, berani untuk mengkritisi apapun.